Oke, jadi ini adalah itel A80 yang harganya cuma 1,2 juta. Tapi fitur dan juga spesifikasinya gokil banget. Dia punya layar IPS dengan 120 Hz dan color akurasinya hampir 100 sRGB. Desainnya juga nggak kelihatan 1 jutaan dengan punch hole selfie kamera, nggak water drop. Kameranya 50 megapiksel, baterainya 5000 mAh. Brand mana yang kasih harga 1,2 juta dengan spesifikasi kayak gini? Tapi namanya barang murah, kita harus curiga. Jangan-jangan ada yang dikurangi. Tapi daripada suuzon, langsung aja kita bahas dulu dari untuk harganya nggak ada yang dikurangi sih ya. Di dalam paket pembeliannya ini ada adapter yang walaupun adapternya sayangnya masih di 10 watt, tapi ya masih ada adapternya lah. Terus kita juga dapat case, terus ada kabel dan juga SIM ejector serta buku-buku panduan. Dan sebenarnya kita juga dapat tempered glass, tapi tempered glassnya ini udah kepasang di layarnya. Untuk desain dia iPhone banget sih kalau tampak belakang dengan ciri khas kamera boba. Ciri khas HP sejutaan yang kayaknya semua kiblatnya itu ke iPhone-iPhonean. Bedanya bulatan yang sini itu bukan kamera, tapi flash. Untuk finishingnya yang kita bahas ini nama warnanya itu sandstone black yang sebenarnya agak glossy ya, tapi dia nggak gampang nempel sama fingerprint. Untuk varian warnanya dia ada beberapa, ini contohnya yang Galcier White. Ini juga nggak terlalu nempel fingerprint, terus ada satu warna lagi namanya itu Wave Blue. Kalau tampak depan, dia sama sekali nggak kelihatan HP entry level. Wallpapernya juga udah wallpaper yang mirip-mirip sama iPhone. Terus dia juga udah pakai kamera punch hole untuk kamera selfie-nya, jadi bukan water drop. Ini yang bikin brand lain di kelas harga 1 jutaan wajib nanti pakai punch hole. Karena kalau nggak pakai, ya bakalan ada yang bilang, itel aja harga 1 jutaan udah punch holes. Masa brand ini enggak? Masih ada satu brand lagi sih yang sampai harga 3 jutaannya sekarang juga masih pakai water drop. Tapi saya yakin tahun depan pasti berubah lah dengan adanya standar dari itel ini. Punch hole-nya juga ada dynamic bar namanya yang mirip sama iPhone juga. Jadi kalau misalkan ada notifikasi atau ngecas, dia bakalan kayak muncul animasi mirip kayak dynamic island. Kalau untuk bobot sebenarnya dia nggak terlalu berat karena bobotnya masih di bawah 200 gram. Tapi kalau untuk ketebalannya masih HP entry level banget lah karena masih di kepala 8 untuk ketebalannya. Selling point yang paling menarik dari HP ini memang tampak depannya ya. Selain punch hole-nya tadi, layarnya itu pakai IPS 6,7 inch dengan refresh rate 120 Hz. Dan untuk refresh rate-nya ini juga udah adaptif, jadi bisa 60, 90, atau 120 Hz. Jarang loh ya di kelas harga segini refresh rate 120 Hz dan bisa adaptif. Jadi untuk masuk ke menu home screen atau scroll-scroll sosial media, kita masih bisa dapat di HP 1 jutaan, itu untuk scroll responsif dan smooth. Sayangnya ada yang kurang aja sih, bukan dikurangi sebenarnya, tapi ya kurang. Ini kayak standarnya HP 1 jutaan lah. Karena untuk resolusinya itu belum di Full HD, tapi masih di HD+. Tapi masih ketutup dengan color volume-nya. Karena ketika kita tes pakai Spider, dia itu bisa tembus di 93% sRGB. Tapi karena resolusinya HD+ ini, kalau kita upscale di YouTube, kita coba kemarin itu mentoknya cuma di 720p. Untuk brightness udah lumayan oke di device pengetesan kita. Ketika skema outdoor kita coba ini tuh dapatnya di 460 nits. 1 jutaan 460 nits itu udah oke. Storage-nya juga jadi salah satu yang poin plus di kelas harga 1,2 juta. Karena untuk storage-nya 1,2 juta, kita dapat storage 128 GB. Jadi nggak 64 lagi, udah 128. Sayangnya memang dia masih pakai eMMC 5.1 ya, tapi saya ngomong sayangnya ini tadi agak berat. Karena di kelas harga yang lain 1 jutaan juga belum dapat UFS juga. Terus kalau misalkan 128 GB ini kurang, kita juga bisa tambahin pakai micro SD eksternal yang kata itel itu bisa up to 2 TB bacanya. Buat nyimpen video bola, wah masih sisa banyak banget. Kalau untuk RAM-nya dia ada 2 SKU, jadi ada yang 3 GB, ada yang 4 GB dengan gimmick expandable RAM sampai 8 GB. Tapi dari semua HP Android yang menawarkan fitur expandable RAM, nggak pernah satupun yang menurut saya performanya nambah. Ya kalau dibilang multitaskingnya nambah, ya oke lah, tapi bukan yang nambah performa gimana gitu.
Kamera kalau secara resolusi selling point-nya jelas angka resolusinya 50 megapiksel untuk main kamera belakangnya. Kalau untuk kamera yang satunya ini cuman gimmick aja biar dia bisa didesain kamera boba. Kalau untuk kamera depannya itu di 8 megapiksel dan keduanya bisa record video 1080p 30 fps. Tapi biar lebih seru ngetesnya kita tes di luar aja. Kualitas dari ITEL A80 di kamera depan video 1080p 30 fps. Kira-kira seperti ini untuk kualitasnya, ya standarnya HP sejutaan lah ya. Kalau misalnya kita gunakan untuk backlit, ya dynamic range-nya kurang karena tembok putih sama langit itu jadi satu. Tapi untuk kelas harga 1 juta, dia nggak kayak kamera webcam aja udah bagus kok. Dan masih shaky juga kalau kita gunakan untuk jalan kira-kira seperti ini. Dan karena 30 fps, kalau digunakan untuk fast movement kayak gini, mukanya sih masih bisa fokus, tapi bagian belakangnya jadi kayak stutter gitu ya, kayak ada motion blur-nya. Oke, dan kira-kira seperti itu, kelihatan ya? Gitu. Tapi ada face detection ya. Kalau misalkan dua muka gini ada dua kotak. Dan sekarang kita coba kalau misalkan kayak kopi susu ya Tan ya. Kalau misalkan kamera belakangnya kayak gimana? Kamera belakangnya, jadi kalau misalkan record dia ada dua lensa yang bisa dipakai. Tapi ini bukan optikal ya. Jadi ini 1 kali dan ini 2 kali. 1 kali. Oke, sekarang kita coba gunakan untuk jalan sambil kita zoom objek yang ini nih. Terus rotary shot, wah masih ada starternya. Ya sekali lagi harus diingat harganya ini cuma 1,2 juta. Tapi untuk fokusnya ya masih bisa dapat lah ya. Di bagian belakangnya itu masih dapat bokeh. Sekarang kita coba untuk auto fokusnya. Dari sini dulu sama kayak seperti biasanya. Set, kita pindah ke sini. Oke. Fokusnya sih oke, cuman auto exposure-nya ya. Tadi kayak ada langsung. Nah, auto exposure-nya kurang stabil sih. Dan kalau digunakan untuk jalan, kira-kira seperti ini. Ya oke lah untuk kelas harga 1,2 juta. Seperti yang saya bilang tadi. Pokoknya nggak kelihatan kayak kamera webcam aja udah oke kalau harganya 1,2 juta. Terus untuk fokusnya, wah masih oke juga. Tuh masih dapat. Lanjut ke bagian performa. Nah, performanya ini yang menurut saya agak dikurangin untuk nambah spesifikasi dari layar dan juga pansulnya tadi sih ya. Karena kalau dibilang ITEL itu kan terkenal mirip-mirip sama Xiaomi dulu ya, price to performance. Tapi di kelas harga 1 jutaannya ini ya chipsetnya itu chipset yang masih entry level. Untuk chipsetnya dia pakai UniSoC T603 yang bukan paling kenceng di kelasnya, tapi di kelas harga 1,2 atau 1 jutaan kecil itu udah cukup. Asalkan aplikasi yang dijalankan ya bukan aplikasi-aplikasi yang berat yang biasanya dipakai di HP 3 jutaan ke atas. Contohnya kayak di Antutunya aja, di Antutu UniSoC T603 dengan RAM yang 4GB kita tes ini, skor tertingginya itu ada di 154.000 sekian. Dan untuk Geekbench 6-nya kalian bisa lihat di sini. Untuk 3D Mark-nya kita juga udah tes, tapi kalian juga bisa lihat langsung di sini untuk memperhemat durasi. Nah, untuk stability-nya di CPU throttle, karena ini chipsetnya juga nggak kenceng-kenceng banget, jadi ya aman ya kita tes selama 30 menit nggak ada yang throttle. Kalau untuk game Mobile Legends dia dapatnya settingan high dengan frame rate-nya high juga. Jadi FPS-nya dapatnya di 60-an, tapi in real use-nya average-nya itu dapatnya di 38, dan kalau misalkan udah main sekitar 10 menit, dia bakalan turun FPS-nya itu di bawah 30, jadi di 22-an FPS. Kalau untuk PUBG dapatnya di smooth medium, jadi FPS-nya dapatnya sekitar 30, tapi untuk average-nya di 19, dan kadang dropnya bisa sampai 11 FPS. CODM dapat settingannya low dan frame rate-nya high, average FPS-nya dia sebenarnya oke ya 37, tapi kalau kadang drop turunnya itu bisa sampai 6 FPS. Genshin Impact gokil Daniel ya. Daniel ngetes sampai 1 jutaan pakai Genshin Impact, berarti cukup sabar banget. Karena untuk average FPS-nya itu dapatnya di 13 aja
maksimumnya di 23 dan dropnya bisa sampai 2 fps. Jadi kalau dari sisi performa, emang ini bukan HP yang digunakan untuk gaming berat. Ya kalau game-game casual kayak Mobile Legends dan juga PUBG, asalkan masih betah sama kadang drop lag-nya, itu juga nggak masalah. Karena walaupun kita paksakan dia pakai cooling, kita tes juga di game CODM, dapatnya itu naiknya sekitar 2 fps untuk average. Untuk dropnya sih di 13-an fps, memang nambah dari tanpa kipas, tapi tetap kurang playable. Kalau untuk suhu, ketika kita main game Genshin Impact selama 30 menit, suhu bagian depannya itu lumayan hangat ya, di 47,2 derajat Celcius, bagian belakangnya 51,6 derajat Celcius. Tapi saya yakin nggak akan ada yang main game Genshin Impact di ITEL A80 ini. Kalau digunakan untuk record video selama 30 menit dengan resolusi bawaannya 1080-30 fps, dia masih aman-aman aja dengan bagian depan itu 42,6 derajat Celcius, belakangnya 44,2 derajat Celcius. Untuk baterai, dapatnya ya standarnya HP entry level 5000 mAh dan support chargingnya juga nggak gede-gede banget, cuma ada di 10 watt. Karena ada HP 1 jutaan yang fast chargingnya dapatnya 18 watt, dan karena 10 watt ngecas 5000 mAh, ngecasnya lumayan lama. 5 ke 100% dia butuh waktu 3 jam 15 menit. Tapi kalau untuk daya tahan baterainya sendiri sebenarnya udah cukup. Untuk main game Genshin Impact selama 30 menit dia berkurangnya 15%, PUBG 30 menit 12%, Mobile Legends 30 menit juga 12%, TikTok, YouTube, dan juga Netflix 30 menit berkurangnya 6%. Yang lumayan boros di streaming. Yang dipangkas lagi Wi-Fi-nya sih ya, karena Wi-Fi-nya untuk keluaran HP 2024 lumayan outdated karena Wi-Fi-nya ini pakai Wi-Fi 4, sekarang udah zamannya Wi-Fi 7 ya, seharusnya Wi-Fi 5 oke lah. Wi-Fi 4 ya penerimaannya nggak terlalu bagus, dan dia ada Bluetooth tapi nggak ada keterangan tuh Bluetooth versi berapa, NFC-nya juga nggak ada, terus belum bisa buat Wi-Fi sharing juga. Untuk OS dia pakai ITEL OS 14 dengan base-nya out of the box udah Android 14. Ya enaknya sih dia nggak ada iklan-iklan yang ngeganggu ya, walaupun harganya udah murah. Tapi kalau untuk bloatware ada, tapi ya nggak begitu banyak banget. Tapi masih ada. Di kelas harga segini dia juga udah dapat beberapa security kayak side mounted fingerprint ada, face unlock ada, sensor-sensor juga udah cukup lengkap di kelas harganya. Ada gyro ya walaupun masih virtual, tapi ingat ya harganya ini 1,2 juta. Jadi agak susah dikomplain kalau harganya udah terlalu murah. Fitur menarik lain, tapi ini kayak ngekor sama iPhone banget. Selain dynamic bar, ada yang namanya landscape display. Yang gunanya ketika dicas, dia bakalan nampilin widget jam kayak gini. Ya kayak AOD lah, tapi ini bisa pas ngecas aja. Dan ini bertahannya cuma beberapa menit aja, terus mati. Karena kalau misalkan nyala terus, ya ngecasnya bakalan lebih lama ya. Dan kesimpulannya, dengan harga 1,2 jutaan, kalau ditanya HP ini buat siapa, wah dengan harga segini sih pasarnya banyak banget ya. Bisa untuk orang yang baru belajar dari fitur phone ke smartphone, ya contohnya orang-orang Gen X. Terus juga kalau misalkan digunakan hanya untuk admin official shop, admin Instagram, admin sosial media, yang pekerjaannya nggak terlalu berat, itu juga enak karena layarnya juga udah 120 Hz. Dan yang saya suka di harga segitu, Transition Holding dengan ITEL A80-nya ini bisa bikin desain yang cakep kalau tampak depan. Karena tampak depan itu kayak nggak kelihatan gitu. Kalau ini HP 1,2 jutaan, kalau tampak belakang sih, ya masih lah ya. Terus layarnya itu udah IPS, bukan panel VA, terus punch hole, main kameranya 50 megapiksel yang hasilnya ya cukup oke lah. Kamera depannya juga udah 8 megapiksel dengan 1080p, resolusinya bukan 720p, storage-nya juga kita dapatnya 128 GB. Jadi kalau misalkan untuk mengadmini sosial media yang harus ngumpulin banyak foto produk, harusnya masih cukup. Tapi kalau nggak cukup bisa di-expand lagi dengan micro SD yang up to 2 TB. Kalau secara performa butuhnya buat gaming masih banyak HP ITEL lainnya yang lebih baik ketimbang A80. Tapi kalau kebutuhannya cuman ya untuk admin sosial media atau untuk driver ojol, ini udah oke sih karena baterainya juga 5000 mAh yang cukup awet juga. Tapi dengan harga 1,2 juta ini tentu ada kekurangannya karena nggak mungkin dia bisa bikin harga 1,2 juta yang all rounder. Jadi ada beberapa yang harus dipangkas. Kayak contohnya ya adapternya ini cuma 10 watt yang ngecasnya itu harus 3 jam lebih. Terus untuk storage-nya juga masih eMMC 5.1 bukan UFS. Tapi ini kalau dibilang kekurangan, hey harganya ini 1,2 juta. Minta UFS itu kayak agak kurang ajar. Dari sisi konektivitas sayangnya Wi-Fi-nya masih pakai Wi-Fi 4. Jadi penerimaan dan juga sinyalnya belum yang
all out gitu. Tapi overall kalau kalian carinya HP di range 1 sampai 1,5 juta si Itel A80 dengan harga 1,2 jutanya ini, kalau kebutuhannya nggak terlalu ke performa dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya, secara desain, secara fitur si Itel A80 ini masih yang paling worth it di kelas harganya. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!